Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW tidak kehabisan tenaga untuk melakukan amal ibadah. Justru beliau melakukan ibadah-ibadah secara maksimal. Ini berdasarkan penuturan sebagian sahabat. Karena Rasulullah SAW idza dakhalal asral awakhir, adalah Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, ahyal laila, beliau menghidupkan malam, mengurangi porsi tidur beliau, bahkan mungkin tidak tidur, konsentrasi beribadah kepada Allah. Jadi ahyal laila, menghidupkan malam beliau. Wa aiqadha ahla, dan membangunkan keluarga beliau untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Wa shadda mi'zarahu, dan mengikatkan sarungnya. Jadi beliau secara pribadi memberikan keteladanan, memulai dari diri beliau sendiri, menghabiskan malam untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, beliau tidak egois. Beliau ingin berbagi pahala dengan keluarga beliau, sehingga beliau membangunkan istri-istrinya dan anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, beliau melakukan skala prioritas. Jadi untuk amal-amal ibadah yang kurang penting pada malam itu beliau tinggalkan, termasuk ibadah hubungan suami istri. Selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau fokus untuk ibadah-ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan ibadah-ibadah muasyarah atau ibadah muamalah sosial. Jadi beliau fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal ini yang harus kita teladani dari diri beliau. Yang pertama tadi, kita meningkatkan kualitas diri kita untuk ibadah kepada Allah, lalu kita mengajak orang lain. Jadi jangan sampai kita menjadi muslim yang egois. Kita baik untuk diri sendiri serta membiarkan lingkungan kita itu masih penuh dengan kemaksiatan, ketidakfahaman terhadap Islam. Jadi kita harus berbagi ilmu, berbagi semangat, berbagi kebaikan dengan mereka, sehingga mereka juga menjadi baik seperti kita. Karena ini bukan saja untuk kebaikan mereka, juga untuk kebaikan diri kita. Pertama, di dunia kita akan menjadi terlindungi, terjaga, sehingga tetap dalam koridor kebaikan. Karena dalam ungkapan, pertahanan yang terbaik adalah dengan menyerang. Jadi untuk menjaga stabilitas keistiqomahan kita, kita harus menyerang orang lain agar mereka juga menjadi baik seperti kita. Dan yang kedua, tentu saja untuk kebaikan kita di akhirat, karena dengan berbagi kebaikan, mengajak kepada orang lain, itu melipat gandakan pahala untuk kita. Karena ad-dalu alal khair kafa'ilihi, orang yang mengajak kepada kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukannya. Ketika orang yang kita ajak untuk berbuat baik melakukan kebaikan, maka kita dapat pahala seperti yang dia dapatkan tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala yang menjadi haknya. Dan yang terakhir itu skala prioritas. Jadi kita harus betul-betul melakukan yang terbaik dan meninggalkan yang baik, untuk fokus kepada yang terbaik, sehingga kita di akhir Ramadan menjadi orang-orang yang memiliki bobot, menjadi orang yang terbaik karena telah mengikuti skala prioritas sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.